Bab 1438. Siapa yang jenius dan siapa yang sampah? Lancang. Filbertkin menjadi sangat marah. Erikkin, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Apakah kamu layak untuk menantang aturan keluarga, juga menolak semboyan leluhur yang ditetapkan oleh leluhur? Ini seperti menipu guru dan menghancurkan leluhur. Hehe, aku tidak tahu apa itu aturan leluhur yang asli, tetapi jika pihak lain berkedudukan tinggi, melakukan kesalahan akan menjadi benar, dan aku yang tidak berkedudukan, akan tetap dihukum meskipun melakukan yang benar. Apakah ini aturan yang benar? Erikkin bertanya retoris. Baiklah, Deniskin, ini adikmu, anak Kaisar Qin, sungguh luar biasa. Filbertkin sangat marah sehingga dia berbalik dan tertawa, dan menatap Erikkin. Erikkin, dengan statusmu ini, tidak layak untuk mendiskusikan apa yang benar atau salah denganku. Aku memandang Kaisar Qin, jadi memberimu satu kesempatan terakhir, segera berlutut dan menerima hukuman. Kamu tidak perlu menakut-nakutiku. Erikkin berkata dengan dingin. Jangan lupa, aku masih belum memverifikasi garis keturunan keluarga Qin, dan belum mendapatkan token keluarga Qin, jadi tidak bisa dihitung sebagai anggota keluarga Qin. Dan orang seperti kamu yang bisa membalikkan benar dan salah dari hukum keluarga Qin seperti ini, tidak masuk hitungan juga tidak apa-apa. Kamu ingin mengkhianati keluargamu? Filbertkin bertanya dengan acuh tak acuh. Anak baik, anggap kamu memiliki keberanian. Apakah kamu meninggalkan keluarga Qin? Kamu harus berpikir dengan jernih, hanya ada satu kesempatan untuk mengenali leluhur. Jika kamu memilih untuk mengkhianati, jangan pernah kembali lagi seumur hidup. Aku berpikir dengan sangat jernih. Erikkin melihat tatapan memohon Nana Qin, dan Deniskin yang terus menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas di dalam hatinya, tetapi segera mengeraskan hatinya. Dirinya tidak melakukan kesalahan apapun, tapi akan dipenjara selama beberapa tahun. Dia tahu bahwa kakak tertua dan yang lainnya pasti akan memohon untuk dirinya. Mungkin ayahnya akan kembali lebih awal, dan dia mungkin akan keluar setelah beberapa hari. Tetapi jika dia memilih cara ini, itu bukanlah seperti dirinya. Aku Erikkin, tidak mungkin menerima hukuman untuk sesuatu yang tidak salah, dan ditindas oleh orang lain. Hahaha, bocah kamu berbicara dengan sangat enteng. Saat Erikkin menarik napas dalam-dalam dan hendak berbicara, tiba-tiba terdengar tawa dari langit. Setelah itu, awan api tiba-tiba melewati udara, dan kemanapun itu melewatinya, udara bergejolak dan berubah bentuk. Kemudian gelombang panas menghantam wajahnya, dan sesosok tubuh terbang keluar dari awan merah dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Komandan besar Tiger Gao dan beberapa orang melihat sosok pria paruh baya memakai baju besi merah, dan semua memberi hormat. Tiger Gao, aku dengar kamu datang ke tanah leluhur keluarga Qin karena suatu alasan. Aku pikir ada sesuatu yang terjadi, tidak disangka aku mendapat tontonan yang bagus. Pria paruh baya itu mengelus janggut pendeknya, tersenyum, dan sehelai jubah warna merah menyala, melayang tertiup angin, tampak mendominasi dan menakjubkan. Bocah, kamu berbicara dengan sangat baik, aku menyukainya. Raja Perang, Zhen Liang. Hati Erikkin juga tergerak, dia mengenali orang ini. Hormat Raja Perang. Erikkin juga memberi hormat. Raja Perang, kamu datang ke sini untuk mendukung putra pemberontak dari keluarga Qinku. Ketika Filbertkin mendengar ini, wajahnya terlihat muram. Filbertkin, kamu adalah temanku, jangan anggap aku sebagai penatua penegak hukum, margaku adalah Liang bukan Qin. Zhen Liang sama sekali tidak takut pada Filbertkin. Dia tersenyum dan berkata, tahukah alasan mengapa dulu ayah angkat ingin mengubah margaku menjadi Qin berkali-kali, tetapi aku tidak menyetujuinya. Karena tidak ingin menderita karena kemalasan kalian.
Dulu leluhur dari keluarga Qin menetapkan kualifikasi status yang ketat, apakah untuk tujuan ini? Sekarang kalian telah mengubahnya dari generasi ke generasi. Karena kamu bukan keluarga Qin, kamu tidak punya hak untuk mengurusi hal-hal ini. Filbert Qin menyela. Baiklah, aku hanya akan mengatakan sesuatu yang bisa aku urus. Zhang Liang menyentuh dagunya, melihat ke arah Eric Qin dan berkata, "Bocah, Tiger Gao sudah memberitahuku tentang masalahmu, kamu sangat cocok denganku, meninggalkan keluarga Qin adalah sebuah hadiah, kelak bisa bergabung denganku. Keluarga Liangku juga tidak kecil, dan aku juga memiliki seorang putri yang cantik, kamu tidak akan menderita jika bergabung denganku. Tentu saja aku sangat senang, bisa belajar dengan Raja Perang." Melihat Zhang Liang ada di sini untuk membantu, Eric Qin juga tersenyum. Ekspresi Filbert Qin menjadi muram karena marah. Zhang Liang datang untuk membuat masalah. Eric Qin, kamu bertekad untuk pergi. Filbert Qin berkata dengan dingin. Memangnya kenapa? Tanya Eric Qin. Sebaiknya kamu pahami dengan baik, kamu bukan jenius, juga bukan orang yang sangat diperlukan di keluarga Qin. Kamu kembali untuk mengenali leluhur dan ingin menikmati kemuliaan keluarga Qinku, dan memohon keluarga Qin untuk berlindung dari angin dan hujan. Statusmu tidak lebih dari anak haram yang rendah, kamu adalah belatung keluarga Qin. Ekspresi Eric Qin tiba-tiba menjadi dingin. Kamu bukan apa-apa, jika meninggalkan keluarga Qin. Tinggalkan tubuh Raja Qin dan pergilah. Filbert Qin berteriak dengan sombong. Kultivasi Eric Qin berasal dari dirinya sendiri, keluarga Qin tidak berhak untuk mencabutnya, tetapi tubuh Raja Qin adalah apa yang diajarkan keluarga Qin. Paman kedua, apakah perlu kamu melakukannya sampai seperti itu? Dennis Qin berteriak dengan marah. Keluarga Qin yang dulu, bukannya tidak ada anggota keluarga yang meninggalkan sukuk arena kontradiksi, tetapi menurut beratnya alur permasalahan yang terjadi, sebagian dari mereka langsung menghapus kultivasi, dan ada pula yang diusir begitu saja. Eric Qin melakukan kesalahan besar apa, mengapa bahkan tubuh Raja Qin harus dihancurkan? Tanya Dennis Qin. Karena aku adalah penatua penegak hukum, apa yang aku katakan mewakili aturan keluarga Qin. Filbert Qin berteriak. Hanya karena kamu jadi layak untuk mewakili aturan keluarga Qin. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di tanah leluhur. Sosok dari suara itu muncul, dan mendatangi kerumunan dalam sekejap mata. Kemudian dia menamparkan wajah Filbert Qin. Plak. Tamparan itu sangat keras sehingga semua yang hadir kaget. Filbert Qin yang dipukul oleh tamparan itu, tubuhnya goyah, dan mundur 3 langkah. Paman ketiga, apa yang kamu lakukan? Filbert Qin melihat lelaki tua itu dengan tak percaya. Orang tua di depannya, adalah orang yang ada di aula leluhur. Dia tidak ikut campur tentang masalah dunia selama bertahun-tahun, tinggal di tanah leluhur, dan tidak pernah mendukung garis tertentu. Tapi hari ini, mengapa orang tua ini begitu marah dan menyalahkan dirinya? Apa yang aku lakukan? Aku beruntung bisa mengetahuinya tepat waktu, jika tidak kamu akan mengusir orang yang luar biasa dari keluarga Qin. Orang tua itu berteriak dengan marah. Orang yang luar biasa. Filbert Qin semakin bingung saat mendengarnya. Dia menunjuk ke arah Eric Qin berkata, anak ini hanyalah anak haram, seorang sampah yang kembali untuk mengambil keuntungan dari keluarga Qin. Dia jenius macam apa? Jika dia sampah, seluruh keluarga kalian lebih rendah dari sampah. Orang tua itu merasa sangat geram, tanpa basa-basi, dia langsung mengutuk dengan kata-kata yang paling lugas. Dirinya dan Paman Rui telah memeriksa artefak leluhur, baru saja membuka kepalanya, dia merasa ada yang tidak beres di luar, tetapi ketika dia keluar, dia hampir mati karena kesal. Paman ketiga, apa maksudmu? Filbert Qin tercengang.
Buka mata kotormu dan lihat siapa yang jenius dan siapa yang sampah. Orang tua itu mengertakkan gigi karena marah, dan saat ini, dia tidak peduli untuk merahasiakannya lagi. Dia mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan reiki, melesat di udara, dan jatuh ke senjata leluhur. Tiba-tiba, senjata leluhur menyerap reiki, dan hasil penilaian barusan muncul kembali. Cahaya keemasan melonjak ke langit, diikuti cahaya kedua dan ketiga. 3 cahaya terang, bersinar terang seperti tengah hari di atas langit dan bumi ini. Cahaya keemasan bersinar, dengan radius 10 mil seperti tempat suci. Bersambung.